Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Grunfeld ya, lanjutan yang kemarin. Mari mulai kita di atas papan yang diawali dari D4, dibalas kuda F6, C4, G6, kuda C3, D5 ya, jadi ciri khas Grunfeld. C kali D5, kuda kali D5, E4, kuda kali C3, B kali C3, gajah G7, kuda F3, C5, benteng B1, rokade, gajah E2 ya. Gajah E2 langsung dilancarkan sama hitam kuda C6 ya. Jadi kuda C6. Ini sebelum masuk di langkah tek D5 ya, biasanya adik-adik junior ini menjalankan blunder ya, E5 ya, ini kurang bagus ya. E5 atau gajah E3 ya, ini kurang bagus juga ya. Yang benar sasaran kan D5 ya. Jadi kalau D5 kan kemarin saya bahas D5 kuda E5 ya. Jadi ada dua, kuda E5 dan gajah kali C3, karena kemungkinan adik-adik ini kalau D5 ini kan ketakutan dengan gajah kali C3 ya. Jadi gajah kali C3 nanti mengantisipasinya bingung sekali ya. Jadi biar dapat pengetahuan lagi, kalau E5 ini akibatnya jadi pembelajaran hitam ya. Jadi kalau E5 langsung dilancarkan C kali D4 ya. C kali D4 ya. Setelah itu dihukum dengan menteri A5, langsung menteri A5 langsung begini. Jadi bagusan hitam ya. Jadi kalau ditutup pakai gajah, langsung menteri kali A2. Setelah menteri kali A2 mungkin rokade, barulah langkahnya benteng ke D8 ya. Jadi sangat unggul hitam ya. Kalau benteng A8 ini dilancarkan benteng A1 ya, benteng A1 ya, langsung menteri ke D5 ya. Jadi unggul sekali ya. Kalau dia jalan benteng A4 ya, menjaga petak pion D4 ya, dilancarkan B5 langsung ya. Jadi langsung unggul hitam ya. Jadi sudah menang pion 1, ditambahin lagi pion 1 jatuh lagi yang ada di D4 ya. Tentunya sangat bagus untuk hitam. Jadi kalau E5 ya, jadi pas posisi gini, kalau gajah E3 ya langsung aja gajah E6 ya. Jadi sudah menang pion 1 dan dipertahankan petak-petaknya ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari E5 tadi ya. Jadi kurang bagus kalau E5 ya. Jadi pas posisi begini. Kalau E5 ini jadi ketakutan dengan gajah kali C3 ya. Kalau E5 ya langsung C kali D4, C kali D4, menteri ke A5 ya. Jadi kalau menteri A5 ini ditutup pakai menteri biar A2-nya enggak kena ya. Ini langsung aja dilancarkan gajah di E6 ya. Jadi langsung dilancarkan gajah E6 aja. Pilihannya putih ini diantaranya banyak sekali ya. Benteng kali B7, rokade, mungkin langkahnya menteri di kali A5 ya. Suatu misal ini benteng kali B7 dulu ya yang kita bahas ya. Kalau benteng kali B7 tentunya langsung langkahnya menteri kali D2 ya. Jadi menteri kali D2, gajah kali D2, barulah gajah di B5 ya. Jadi gajah B5 ini dengan tujuan kuda kali D4 atau kuda kali E5 ya. jadi suatu misal ini benteng ke B5 mengancam gajah ya, langsung aja apa ini langkahnya, langsung langkahnya gajah kali F3, gajah kali F3, kuda kali D4 ya. Jadi pionnya jatuh juga yang ada di E5 itu nantinya ya. Jadi kalau dia gajah kali A8 ya, kuda kali B5 ya. Jadi apa ini, setelah
jalan gajah C6, pion E5-nya juga jatuh ya. Bentengnya ini kan ngancam gajah di A8, tentunya hitam sangat unggul sekali ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau benteng B7 langkahnya seperti begitu ya. Jadi oke, saya kembalikan posisi dari benteng B7 tadi ya. Suatu misal tidak benteng B7, suatu misal apa ini? Suatu misal setelah gajah E6 ini rokade ya. Kalau rokade ya tentunya langsung menteri kali D2 aja kan, menteri kali D2 atau gajah kali A2 juga bisa ya. Jadi gajah kali A2 ini kalau suatu misal ini menteri kali A5 ya, menteri kali A5 ya, kuda kali A5 ya, jadi unggul pion 1. Kalau benteng A1 dikiranya dapat perwira ya, jadi tinggal gajah di C4 ya. Jadi ini pembelajaran hitam ya. Jadi kalau dia melancarkan E5 ya tentunya langkahnya seperti begitu. Kalau ditutup pakai gajah, waktu dicek di menteri A5 tuh pakai gajah atau pakai menteri. Oke ya, paham ya. Kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari E5. Posisi E5 begini. Suatu misal saya kembalikan ya, jadi E5 sudah. Sekarang kalau gajah E3 ya, kalau gajah E3 ya langsung aja gajah ke G4 ya. Jadi langsung dibalas gajah G4. Ini pilihannya cukup banyak. Kalau E5 bagaimana, kalau benteng kali B7 bagaimana, kalau rokade bagaimana. Ini untuk pembelajaran hitam karena putih melakukan kesalahan ya. Jadi kalau suatu misal rokade ya tinggal gajah kali F3 ya, gajah kali F3, gajah kali F3, C kali D4, C kali D4, barulah gajah kali D4 ya. Jadi unggulnya hitam di sini. Jadi mempermainkan kuda melawan gajah ya. Kalau gajah kali D4 ya, gajah kuda kali D4, benteng kali B7 karena ketinggalan pion, diambilnya pion ke B7, barulah E5 ya. Jadi E5 cukup bagus sekali. Dan apa yang dilangkahkan putih ya, suatu misal langkahnya putih ini gajah E2, kembali lagi ya, misalkan untuk mengalihkan ke sayap menteri gajahnya ya, tentunya langkahnya tetap unggul hitam ya, dengan langkah benteng ke C8 ya. Jadi benteng C8 ini rencana mau masuk di benteng C1 juga bisa, atau benteng di C2 ya. Suatu misal apa langkahnya ini, misalkan langkahnya putih ini benteng kali A7, nah ini langsung ke keunggulan hitam ya. Jadi langsung dilancarkan benteng C2, diancamkan gajah ya, benteng ke C2. Tinggal gajah ke D3, barulah balik lagi benteng ke C3 ya. Setelah benteng C3 dengan ancaman menteri di B6 ya mungkin ya. Jadi kalau langkahnya gajah E2 lagi balik ya, mungkin menteri ke B6. Tinggal apa ini, benteng ke 4 mungkin ya, jalannya benteng ke 4, barulah benteng ke D8 ya. Jadi serangannya cukup manis sekali ya. Kalau menteri ke E1, apa langkahnya, tinggal jalan menteri ke C6, jadi mengancamkan pion yang ada di A4 sama benteng di A4 sama pion di E4 ya. Jadi sangat unggul sekali. Kalau bentengnya ini lari di A7 ya, tinggal benteng di C1 ya. Jadi tembuskan di kuda E2 mau makan gajah ya. Jadi langsung unggul ya. Jadi langsung keunggulannya diambil oleh hitam ya. Paham ya. Jadi kalau gajah E3 cara mengantisipasinya seperti begitu. Oke. Jadi kalau sudah paham ini, akan saya kembalikan posisi dari mengantisipasi dengan gajah E3. Oke. Kembalikan posisi dari awal, langkahnya putih suatu misal ini gajah E3 lagi ya, yang kita bahas ya, gajah E3. Tentunya hitam langsung melancarkan gajah ke G4 ya. Jadi gajah G4 ya, nanti ini pembahasannya kalau rokade sudah kita bahas yang tadi ya. Suatu misal E5 ya, E5 bagaimana, jadi menutupi
pion D4 ya, biar tidak diserang dengan gajah G7 dan kuda C6 dan C5 ya. Tentunya cukup dengan menteri ke D7 ya kalau E5 ya, menteri ke D7. Setelah rokade ya, barulah C kali D4, tetap dilancarkan C kali D4, C kali D4, baru benteng A ke D8 ya. Benteng A ke D8 mengancam pion yang ada di D4. Mungkin setelah dia H3 sama putih di H3 kan suruh mengambil keputusan makan kuda atau enggak ya. Jadi tetap aja gajah kali F3, gajah kali F3 dan dilancarkan kuda kali D4 ya. Kuda kali D4 ya, putih juga mengambil pion B7 ya, benteng kali B7. Ya, kuda kali F3 cek dulu ya, kuda kali F3 cek, tentunya dimakan menteri kali F3, barulah menteri di E6 ya. Jadi langkahnya cukup cantik sekali. Menteri E6 ya, tentu hitam unggul tipis ya. Mungkin menteri E6 dia mengambil pion yang ada di A7 ya, bentengnya kali A7 ya, tetap aja gajahnya dimakankan pion juga, gajah kali E5 ya. Gajah kali E5 ya, mungkin ini kalau langkahnya gajah G5 putih ya untuk menyerang pion E7 ya, gajah G5 ya langsung gajah ke D6 ya. Jadi kalau suatu misal dia A4 ya langsung blunder ya, langsung kalah ya, atau menteri B3 langsung dibalasnya dengan menteri E5 ya. Jadi mendapatkan cek-cekan di H2 ya. Kalau F4 kan nggak mungkin karena ada menteri ke C5 ya. Jadi kalau F4 ya tentunya menteri C5 mendapatkan benteng ya. Oke ya, paham ya. Jadi nggak mungkin langkahnya gajah di G5 ya. Mungkin kalau gajah di H6 ya, kalau gajah di H6 ya cukup benteng F ke E8 ya. Jadi kalau mungkin dia jalan A4 ya, tinggal benteng ke D5 ya, benteng ke D5. Mungkin dia jalan A5 tetap ya, langsung gajah di D4 jadi menyerang benteng yang ada di A7 dan menyerang titik F2 ya. Jadi kalau dikasihkan benteng A6 ya kita hindari aja ya, menteri ke D7 ya. Kalau benteng ke B1 ya langsung aja benteng di F5. Jadi tujuannya benteng ke D5 ini ya untuk menyerang titik di F2 juga ya. Jadi sangat unggul ya, hitam unggul besar kalau caranya begini. Oke ya, paham ya. Jadi pembahasannya apa itu, gajah E3 yang E5 seperti itu. Mungkin saya kembalikan posisi dari awal, dari posisi yang selain E5 ya. Jadi pas posisi begini selain E5 ya, rokade E5 kalau benteng kali B7 tadi hampir sama dengan rokade ya. Cara penyerangannya ya langsung aja gajah kali F3, gajah kali F3, C kali D4, C kali D4, gajah kali D4 ya. Hampir sama dengan rokade pembahasan yang pertama selain E5 ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi ke variasi yang langkah teknya D5. Oke. Saya kembalikan posisi ke langkah tek D5 ya. Jadi adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan pecatur pemula, kalau D5 ini jangan ketakutan dengan gajah kali C3 ya. Langkahnya tetap aja langkah yang paling bagus untuk putih itu D5. Kalau kuda E5 sudah saya bahaskan ya, tentunya gajah kali C3 yang belum ya. Jadi gajah kali C3 cek ya, gajah kali C3 ditutuplah pakai gajah ke D2 ya. Jadi gajah D2, gajah kali D2 otomatis ya. Kalau gajahnya menghindar tentunya kudanya kan masih diancam ya. Jadi tetap dilancarkan gajah kali D2, menteri kali D2 karena pemaksaan ya, menteri kali D2. Sekarang pilihannya hitam ini yang kita bahaskan ya. Jadi kuda B4, kuda ke B8, kuda D4, kuda di A5 ya. Jadi
kita periksa satu persatu cara menghukum untuk putih ya. Jadi kalau hitam melakukan kesalahan ya, jadi langkah teknya ini yang terbaik untuk suatu partai. Contoh partainya itu kuda A5 ya. Jadi kalau suatu misal ini kuda ke B4 ya, satu persatu ya kita bahas, langsung aja diserang pakai A3 ya, A3. Setelah kuda A6, ya setelah kuda A6 ini cara penyerangannya putih ini apa? Harus H4 ya. H4 ini tujuannya untuk membuka file yang ada di lajur H ya, H4 tentunya untuk penyerangan petak di H7 ya. Jadi kalau H5 nggak mungkin ya adik-adik. Cara penyerangannya kalau H5 tentunya apa ini kalau H5 ya. Kalau H5 langsung menteri di H6 dengan tujuan mau kuda G5 yang nggak bisa ditolong ya. Jadi kalau dia menolongnya dengan F6 ya tentunya langsung menteri kali G6 aja ya. Menteri kali G6 cek. Raja H8 ya. Ini apa adik-adik junior yang baru belajar? Langsung aja dilancarkan kuda ke G5. Jadi mengancam checkmate di H7. Kalau F kali G5 ya H kali G5 dengan ancaman benteng kali H5 ya. Jadi kalau menteri di A5 ya tidak ada artinya sama sekali karena ada Raja F1 dan tidak bisa dicegah ya dengan benteng kali H5. Oke ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari begini ya. Jadi dari awal begini, dari sebelum langkah H5, kalau gajah G4 bagaimana ya? Kalau gajah G4 tentunya langsung tetap H5 dijalankan ya, H5. Tentunya kalau dimakan pakai gajah ya nggak mungkin. Cara ngukumnya gimana adik-adik junior kalau dimakan pakai gajah? Kalau dimakan pakai gajah ya tentu langsung G4 aja ya, G4. Tentu gajah kali G4 baru menteri kali H6 dan diteruskan sendiri ya. Jadi kalau gajah balik ke H5 ya nggak mungkin ada kuda di G5 ya. Tentunya bisa melanjutkan sendiri ya, nggak mungkin. Jadi cara hukuman-hukuman untuk putih ya. Jadi suatu misal gajah kali H5 sudah, tadi H5 sudah kan, kalau G kali H5 ya langsung aja menteri ke G5 cek atau kuda ke E5 langsung ya. Sama aja ya menteri ke G5 sama kuda ke E5. Jadi kalau kuda E5 ini memancing gajah kali E2 ya menteri ke G5. Jadi menteri G5 otomatis raja ke H8 cuma satu, baru raja kali E2. Setelah raja kali E2 ini dengan ancaman menteri kali H5 dan tembus di H7. Jadi cara mengukumnya seperti gitu ya kalau kuda B4 ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau sudah paham ini, sekarang saya kembalikan sebelum kuda B4 ya. Jadi kuda B4 sudah kita bahaskan ya. Sekarang kalau gimana kalau misalkan kuda ke B8 ya. Kalau kuda ke B8 ya tetap cukup dengan H4 aja. H4 dijalankan. Suatu misal dia F6, trombol terus dengan H5 ya, H5 biar lajur H-nya terbuka ya. Jadi kalau dia G5 terus majukan terus H6 ya dengan ancaman kombinasi kuda kali G5 tentunya ya. Kalau raja H8 barulah menteri ke C3. Jadi dengan tujuan kuda kali G5 kan. Tentunya kalau B6 kuda kali G5, tapi kalau G4 kuda di H4 ya. Setelah kuda H4 dia B6, barulah rokade ya. Di rokade untuk putih ya, diamankan dulu rokadenya. Setelah misalkan gajah A6 ya langsung aja gajah kali A6 ya. Gajah kali A6, kuda kali A6, benteng ke F ke D1. Jadi mau mendobrak pion yang ada di E5 ya. Jadi kalau menteri ke D6 atau kuda ke C7 ya, misalkan kuda C7 ya langsung masuk aja kuda di F5. Tapi kalau kuda di E8 barulah E5. Jadi cara penyerangannya seperti begitu ya. Paham ya adik-adik junior. Tapi kalau suatu misal tadi dia benteng ke F ke D1 ini dia menteri ke D6,
ya barulah kuda ke F5 ya. Jadi kalau menteri E5 ya dipukul aja, ditembuskan kuda kali E7 ya, nggak mungkin ya. Jadi kalau menteri kuda C7 ya langsung aja kuda kali D6 nggak mungkin kan. Nah, kalau menteri ke E5 ya terpaksa menteri kali E5, F kali E5 baru kuda kali E7 ya. Jadi uh, putih sangat unggul sekali dengan ancaman nanti kuda C6 macam-macam ya. Jadi pionnya uh, hitam sangat lemah sekali. Oke ya, paham ya. Jadi cara menghukumnya seperti begitu ya. Oke ya, saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Jadi pas posisi antara kudanya lari kemana setelah menteri kali D2 ya. Jadi menteri kali D2 ini saya kembalikan posisi dari sini ya, menteri kali D2 tentunya kuda kali kuda ke B8 sudah, kuda B4 sudah. Tapi kalau kuda ke D4 bagaimana ya? Jadi kalau kuda D4 pernah kejadian ya, cara kuda ke D4 gini ya langsung kuda kali D4. Kuda kali D4, C kali D4, menteri kali D4, ya mungkin dia menteri A5 mengajak pertukaran dan permainan akhir, ya ditutuplah pakai menteri ya, menteri ke D2 yang terbaik untuk putih, menteri kali D2, raja kali D2, B6, suatu misal B6 gini ya langsung aja raja di E3 ya, di raja di E3, setelah gajah di B7 atau F5 pilihannya ya. Kalau gajah B7 ya langsung benteng atau F5 dulu ya. Yang kita bahas F5 dulu ya, tetap aja langkahnya apa ini kalau F5? Kalau F5 ya benteng ke H ke C1 ya, benteng H ke C1. Kalau F kali E4 ya jangan raja kali E4 ya langsung benteng ke C7 mengancam pion E7 ya. Kalau dia dijaganya benteng ke F7 ya benteng B ke C1 mengancam gajah ya. Jadi kalau gajah di F5 nggak mungkin karena ada G4 ya, jadi langsung unggul ya. Tadi kan kalau pas posisi begini benteng E8 ya nggak mungkin ada gajah ke B5 ya. Tentunya sangat bagus untuk putih ya, paham ya. Jadi kalau F5 seperti begitu ya, jadi kalau dibahaskan lagi suatu misal ini apa ya, dari menteri kali D2, raja kali D2, B6, benteng raja E3, F5 sudah, kalau gajah B7 ya, kalau gajah B7 tetap benteng H ke C1. Suatu misal diadu benteng A ke C8 ya supaya dia tidak masuk ya barulah gajah ke B5. Jadi gajah B5 cukup bagus sekali kalau benteng kali peraduan besar-besaran, benteng kali C1, benteng kali C1 juga, benteng ke C8 tidak boleh masuk ya ambil aja benteng kali C8, gajah kali C8 barulah E5. Setelah E5 ini dengan ancaman D6 dan D7 ya, tentu raja F8. Kalau raja F8 ya langkahnya raja ke D4 ya. Jadi kalau suatu misal F6 atau A6 ya, misalkan F6 begini ya langsung dikunci sekalian aja dengan E6 ya. Jadi kalau apa langkahnya ini A6 misalkan ya, A6 ya langsung diadu gajah D7 bisa. Kalau gajah ke B7 barulah G4 gini aja sudah habis langkah ya. Jadi kalau B5, kalau raja G7 atau B5 ya, pilihannya hitam kan cuma itu aja langkah yang dilangkahkan. Ini pembelajaran permainan akhir ya. Jadi kalau raja G7 ya D6 gini aja juga bisa, atau gajah ke C6 dulu. Setelah gajah C6 dia gajah C8 ya baru D6 ini aja kan langsung menang ya. Jadi gampang sekali cara permainan akhirnya. Suatu misal dia tadi tidak jadi gajah raja ke G7 ya mungkin B5 ya. Kalau B5 ya rajanya kan bisa masuk di C5 ya, jadi langsung unggul ya. Jadi gajah C6 dulu, setelah gajah C6 raja C8 baru raja ke C5 dan diteruskan sendiri. Tentunya pion A6-nya nanti copot semua ya, sedangkan pion rajanya juga dikunci tidak bisa ke E8 ya. Paham ya? Jadi
cara mengulasnya seperti begitu. Kalau suatu misal ini tadi langkahnya gajah apa itu B5, oke ya. Kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari awal lagi ya. Jadi pas posisi begini ya. Jadi kalau kuda di D4 ya. Jadi kuda D4 ini cara pembahasannya seperti begitu ya. Sekarang kalau kuda di A5 bagaimana? Kalau kuda di A5 ini tentunya langkah tek ya. A5 tetap kita jalankan ya. H4 ya. Maksudnya kuda A5 langsung kita jalankan H4. Ya, dia tinggal F6 sama gajah ke G4. Jadi kalau langkah teknya ya gajah G4 ya. Tapi kalau F6 ya langsung aja kita dobrak dengan H5 ya. H5 tentunya G4, G5 barulah H6 ya. Benteng C1 dulu. Benteng C1 tujuannya mau benteng ke C3 nantinya. Jadi langkah benteng C1 ini cukup bagus sekali karena mau membantu serangan menteri nanti dengan rancangan dibantukan menteri menyerang petak G7 ya. Jadi kalau setelah B6 ya, setelah B6 baru H6 ya. Atau kuda kali G5 langsung bisa, H6 langsung bisa ya. Kuda kali G5, F kali G5, menteri G5, raja di H8, barulah H6. H6 dengan tujuan menteri ke G7 ya, langsung benteng di F7, barulah bentengnya ke C3 ya. Jadi setelah menteri F8 ya, baru dicekkan menteri ke E5, benteng di G3 ya, benteng G3 dulu. Apa ini langkahnya setelah benteng G3? Mungkin kudanya membantu ya, yang ada di A5 dibantukan ke D6 mungkin ya, kuda di A5 ke B7 mungkin ya, langsung menteri di E5 ya. Menteri E5 benteng ke G3 dulu supaya bentengnya masuk di G7 ya. Jadi terpaksa ditutup pakai benteng di F6 cara ngukumnya ya. Setelah benteng F6 baru benteng di G7 mengancam pion di E7 ya. Jadi pilihannya kalau E6 ya nggak mungkin karena langkahnya G5 mungkin ya, langkah G4 ya. Jadi mau masuk di G5. Jadi nanti bentengnya lari sambil bunyi cek ya. Jadi kalau E6 nggak mungkin. Tapi suatu misal kalau kuda D6 bagaimana ya? Kalau kuda D6 tentunya benteng kali E7 dulu ya, benteng kali E7. Apa ini setelah benteng kali E7 mungkin langkahnya raja di G8 ya, jadi menghilangkan pen-penan ya. Ya disusulah benteng yang ada di H1 dijalankan ke H5. Jadi kerjasamanya cukup bagus antara benteng 2 dan menteri 1 ya. Oke ya. Tentunya bisa dipastikan langsung kalah ya, hitam ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham ini nanti akan saya lanjutkan ke langkah tek kuda A5, gajah G4 ya. Kuda A5 variasinya bukan F6 tapi gajah G4, nanti ada part keempat, salah satu contoh partainya Boris Gelfand sama Igor Stoll ya. Oke ya, jadi saya akhiri sampai di sini dulu pembahasan dari kami Grunfeld, biar durasinya tidak terlalu panjang dan adik-adik junior gampang menghafalnya dan gampang memahaminya. Oke, salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.